guys, welcome back di sini bareng gue Nabila. Kali ini gue mau ngebahas tentang morning person vs night person, yang dimana keduanya memiliki produktivitas waktu yang berbeda-beda. So, lu harus tahu lu tipe yang mana supaya bisa memaksimalkan waktu dalam kegiatan sehari-hari. Gak usah panjang-panjang openingnya, gabut, nonton aja ini. Morning person itu identik sama seorang yang hidupnya terstruktur. Biasanya morning person ini bakal tidur di bawah jam 10 malam dan bangun jam 5 atau jam 6 pagi untuk melakukan aktivitas. Biasanya morning person itu udah tahu pas bangun tidur dia mau ngapain aja, jadi jadwalnya udah terstruktur. Sedangkan night person atau yang biasa dikenal dengan night owl biasa tidur di atas jam 10 malam, atau bahkan ada beberapa orang yang tidur subuh. Yang perlu tahu adalah tingkat fokus antara morning person dan night person is different. Biasanya morning person akan bangun jam 5 atau jam 6 pagi, kemudian melakukan aktivitas sampai siang hari karena tingkat fokus mereka ada di antara jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Sedangkan pada sore harinya biasa mereka melakukan hal-hal yang tidak membutuhkan kerja otak yang tinggi, kayak olahraga, minum kopi, ngobrol sama temen, dan cari ide-ide konten yang biasa langsung muncul tiba-tiba. Beda sama night person yang dimana tingkat fokus mereka itu ada di atas jam 6 malam. Jadi kalau night person itu biasanya lebih fokus tuh tengah malam ya guys ya. Biasa kalau belajar tengah malam itu lebih masuk, lebih paham. Gak bisa kita pungkiri bahwa sebagian besar dari kita adalah manusia yang punya pekerjaan atau tuntutan pendidikan yang dimana kita dipaksa untuk jadi morning person. So kalau gitu gimana nasib night person? Kasian kan yang harusnya manusia bisa tidur 7-8 jam, terus cuma bisa tidur 4-5 jam. Oke, gue akan kasih tahu cara lu ngatur waktunya. This is based on my experience sebagai mahasiswa dan night person. Kalau gue maksimal tidur gue itu jam 1 malam kalau misalkan ada kelas pagi. Jadi gue tidur jam 1 malam dan bangun jam 5 untuk sholat, terus tidur lagi dan bangun jam 7. Gue siap-siap, abis itu ke kampus. Beda lagi kalau gue kelasnya siang, gak ada kelas pagi. Jadi gue tidur biasa jam 3 atau jam 5 pagi dan bangun siang untuk lanjut kelas. Begitu juga seterusnya. Kalau gue masuk pagi, gue bakal tidur jam 3 sore atau setelah pulang kampus. Gue ngecas energi dulu, abis itu gue bangun lagi tengah malam dan gue ngelakuin aktivitas yang gue suka dan aktivitas-aktivitas berat kayak baca buku, belajar, ngerjain tugas, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk lo yang pekerja yang biasanya masuk jam 8 atau jam 9, sebenarnya lu bisa tidur jam 3 pagi dan bangun jam 7 pagi. Lu punya waktu 4 jam untuk tidur. Kalau menurut lu itu udah cukup, just do it, ngelakuin aktivitas dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai malam. Tapi kalau menurut lu belum cukup, lu harus bisa cari cara gimana curi waktu untuk tidur di sore hari atau di malam hari sekitar 1-2 jam. Jadi tubuh tetap bisa memproses energi lu untuk hidup. Jadi lu gak gampang kritis. So sebenarnya seluruh kegiatan manusia itu bisa disesuaikan antara jam tidurnya sama waktu produktivitasnya. Yang harus lo tahu adalah lu harus paham sama jam fokus lu dan lu harus tahu waktu cukup tidur lu. Dua itu lu harus paham, jam fokus sama jam cukup tidur. Kalau lu udah tahu dua itu dan paham,
lo akan bisa memaksimalkan waktu 24 jam dalam sehari untuk bisa ngelakuin berbagai aktivitas sesuai tingkat fokus lo dan sesuai kemampuan lo. Catat. Pada dasarnya, setiap manusia itu punya ritme sirkadian yang berbeda-beda. Ritme sirkadian adalah mekanisme alami tubuh yang mengatur keadaan fisik, mental, dan perilaku seseorang dalam waktu 24 jam. Hal itu termasuk juga sama jadwal tidur dan bangun serta produktivitas setiap harinya. Mungkin banyak orang yang bilang kalau misalkan untuk jadi orang sukses, lu harus bisa bangun lebih awal atau bangun lebih pagi. Padahal sebuah penelitian mengungkapkan perbedaan antara morning person dan night person itu ada di pembagian antara otak kiri dan otak kanan. Morning person itu lebih ke analitis dan kooperatif, sedangkan night person lebih ke kreativitas dan individualisme. Sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa morning person itu dikenal lebih gigih, mandiri, dan menyenangkan karena mereka tipe orang yang punya tujuan lebih tinggi untuk diri mereka sendiri, merencanakan masa depan lebih banyak, dan rasa kesejahteraan yang lebih tinggi. Biasanya, tipe ini tuh cenderung lebih kental di akademis. Berbeda sama night person yang cenderung pada memori, kecepatan, pemrosesan, dan kemampuan kognitif. Mereka dikenal lebih kreatif. So, kalau lu merasa lu adalah night person dan mencoba untuk merubah ke morning person karena menganggap bahwa orang sukses adalah orang yang bangun di pagi hari, jangan lakuin itu, karena itu benar-benar keliru dalam pemikiran seorang. Lu gak perlu untuk merubah pola hidup lu, karena alam bawah sadar manusia itu berbeda-beda. Katharina Wolff yang merupakan ahli biologi Universitas Oxford mengatakan bahwa jika seseorang dibiarkan pada waktu yang mereka sukai secara alami, mereka akan jauh lebih baik, mereka akan jauh lebih produktif, dan kapasitas mental yang mereka miliki juga akan lebih luas. Lu juga harus paham bahwa tidak semua orang yang berprestasi tinggi adalah orang yang bangun pagi, dan tidak semua orang yang bangun pagi adalah orang yang sukses. So, gak usah malu kalau lu adalah night person. Yang penting lu bisa memaksimalkan waktu begadang lu dengan hal-hal positif yang bikin lu lebih pintar dalam meningkatkan skill. Kenapa enggak? Jadi antara night person dan morning person punya keunggulannya masing-masing. Tetaplah pada zona nyaman lu, gak usah repot-repot untuk keluar dan cari tahu gimana caranya jadi morning person, karena lu punya tingkat fokus lu sendiri yang gak bisa diganggu-gugat. Oke, sampai sini dulu video gue. Semoga lu paham sama apa yang gue bilang. Kalau ada kritik, saran, atau pendapat, boleh komen di bawah, nanti kita berdiskusi bareng. Gue suka banget berdiskusi sama kalian. So, kalau lu ada ide konten yang menarik, boleh langsung komen di bawah juga. Kalau ada yang salah, jangan diambil, ambil aja yang baik-baiknya. Kalau gue ada salah juga mohon maaf. Thank you and see you in the next video. Bye!